Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nanti ada gambar lonceng. Bapak Ibu Saudara klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuan atau notifikasinya secara langsung. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosaputra. Di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak problem, banyak peristiwa yang terjadi yang kita hadapin. Tetapi kalau kita merenungkan dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut, betapa besar dan betapa banyak kasih karunia yang kita terima. Sering sekali kita tidak terpikirkan masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Karena kita tidak menyadari bahwa ternyata kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Tuhan tetap menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Cuman yang menjadi permasalahannya, setelah kita menerima kasih karunia tersebut, bagaimana hidup kita? Apakah kita berubah di dalam proses kehidupan ini atau tidak? Ada orang-orang yang justru dia saat di dalam hidupnya, dia menerima kasih karunia Tuhan, tetapi dia tidak menunjukkan sukacita, kegembiraan, kesenangannya untuk hidup di dalam sukacita tersebut. Mengapa demikian? Karena orang tersebut seharusnya ketika dia menerima kasih karunia, dia berubah. Tetapi kenapa justru dia semakin jahat? Kenapa dia semakin sadis? Kenapa dia semakin bengis? Ini yang terkadang banyak sekali orang-orang percaya terjadi atau melakukan hal-hal ini. Perlu Bapak Ibu Saudara renungkan, kalau kita hidup menerima atau mendapati anugerah kasih karunia dan kita tidak bersyukur dengan hidup di dalam kasih karunia tersebut melalui proses perubahan dalam hidup kita, berarti sesungguhnya kita belum mensyukuri kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya karena kasih karunia Tuhan, dia pasti berubah kalau dia menyadari. Betapa banyak justru orang-orang yang tidak menyadari ini. Saya pernah mengamati ada satu orang atau ada beberapa orang lah ya. Dia menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Menurut pengamatan saya seharusnya dia tidak pernah lulus kuliah. Tetapi orang ini mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dia seharusnya sudah tidak lulus, seharusnya tidak bisa menyelesaikan, bahkan besok waktunya ujian sidang, dia baru selesaikan sampai detik-detik terakhir di hari ini. Sebenarnya sih bukan detik-detik terakhir ya, tetapi sudah lewat masa pengumpulan. Karena saya sendiri pun sudah mengumpulkan jauh-jauh hari. Tetapi orang ini mengumpulkan di detik-detik terakhir sebelum dilaksanakan ujian final. Tetapi dia mendapat kasih karunia. Dia diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya. Dan akhirnya keesokannya dia menjalani ujian final dan akhirnya dinyatakan lulus. Betapa besar kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menerima kasih karunia seperti ini, harusnya berubah nggak? Cara hidupnya berubah nggak? Karakternya berubah nggak? Sifatnya, cara bicara,
cara menghadapi orang lain, ketika meresponi orang lain, apalagi kalau sampai dia menjadi seorang pendidik. Yang saya amati orang ini, bahkan setelah dia menjadi pendidik pun malah dia menjadi pendidik yang begitu bengis, begitu kejam, begitu sadis. Bayangkan, kalau ada orang-orang seperti ini, berarti dia belum mensyukuri kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan ke dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan dalam dirinya. Seharusnya dia pribadi tidak lulus. Seharusnya dia belum selesai. Tapi karena menerima anugerah itu, dia dinyatakan lulus. Seharusnya. Di dalam dia menjadi seorang pendidik, seorang pengajar, hidup dia pun harusnya penuh dengan belas kasihan. Lihat ketika ada kisah orang yang punya hutang, dia tidak sanggup hutang, dipanggil oleh raja, dia akan dijatuhi hukuman, dia minta keringanan, dia minta ampun kepada raja dan raja mengampunkan dia, memberikan kebebasan dari kewajiban untuk membayar hutangnya. Lalu orang ini keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan orang lain atau temannya yang berhutang kepada dia. Lalu dia menagih hutangnya tersebut dan temannya tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Lalu dia marah, bahkan dia menghukum orang tersebut. Disinilah terlihat orang-orang seperti ini. Dia tidak mensyukuri, dia tidak mengucap syukur atas kasih karunia yang dia terima. Apakah hal ini terjadi di zaman dulu saja? Apakah zaman sekarang tidak? Zaman sekarang banyak yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Contohnya tadi yang saya lihat, saya mengamati ada orang yang dia seharusnya tidak lulus, tetapi dikasih kesempatan dan dia akhirnya bisa lulus. Bahkan dia menjadi seorang pendidik, seorang pengajar yang cukup dikenal juga. Tetapi di dalam dia mengajar cukup sadis terhadap peserta didiknya. Bahkan nilainya juga pelit. Nah, apakah orang seperti ini hidupnya mensyukuri atas kasih karunia yang dia terima? Kalau saya pribadi subjektif ya, ini tidak mensyukuri. Justru dia malah semakin kejam, semakin sadis, semakin sombong, semakin tinggi hati. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak yuk kita tidak boleh menjadi pribadi-pribadi seperti ini. Kita harusnya hidup di dalam kasih karunia dan menunjukkan kasih karunia itu atau mensyukuri kasih karunia yang kita terima, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bersyukur di dalam kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita menerima kasih karunia dari Tuhan, seharusnya kasih karunia itu mampu membuat kita berubah. Berubah di dalam cara berpikir, berubah dalam cara memandang suatu masalah, berubah dan dalam menggunakan telinga tidak sembarangan, mulut tidak sembarangan, bahkan sikap hidup kita pun tidak boleh sembarangan. Harusnya demikian. Tetapi sampai saat ini banyak sekali yang tidak berubah dalam hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini, yuk kita periksa hidup kita. Di dalam bulan ini menjelang akhir tahun, ayo kita periksa hidup kita. Jangan sampai justru kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur, yang tidak mengerti bagaimana caranya bersyukur, yang tidak meresponi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita harusnya berubah Bapak Ibu Saudara. Kita harusnya lebih paham, lebih mengerti bagaimana caranya mengucap syukur pada Tuhan. Tunjukkan ucapan syukur kita melalui sikap perbuatan kita dengan perubahan cara hidup kita, perubahan karakter kita. Harusnya ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tidak berubah dalam hal ini, sesungguhnya kita mengecewakan Tuhan. Mengecewakan Tuhan kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita berubah Bapak Ibu Saudara.
Tuhan menginginkan kita benar-benar mengupgrade diri kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan karena kita mengangkat tangan dan memuji menyembah Tuhan. Bukan. Bersyukur, menyenangkan hati Tuhan di sini adalah bagaimana kita berubah di dalam proses hidup kita ini. Kalau saya pribadi, saya menerima kasih karunia Tuhan, maka saya pun memberikan kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Contohnya, saya di dalam proses pendidikan akhir, saya menerima kasih karunia Tuhan. Di dalam saya menyelesaikan studi doktoral saya menerima kasih karunia Tuhan. Ya, saya akui, saya menerima kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, saya harus membayar sekian puluh juta dan pada saat itu saya jujur tidak sanggup. Tetapi kasih karunia Tuhan turun. Dan justru karena saya menerima kasih karunia itu, akhirnya saya bisa menyelesaikan studi terakhir saya. Dan disitulah yang membuat saya, buat apa sih saya mempersulit orang lain? Buat apa sih saya menyusahkan orang lain? Buat apa sih saya kejam sama orang lain? Buat apa sih saya sadis dan sinis sama orang lain? Inilah yang membuat hidup saya berubah. Jadi ketika saya menjadi seorang pendidik, saya menjadi seorang pengajar, baik itu di dalam dunia training, dunia trainer, karena saya memang sebagai seorang trainer, baik juga itu di dalam dunia pendidikan akademis, saya tetap belajar bagaimana semaksimal mungkin memberikan kasih karunia kepada para peserta didik saya. Kenapa demikian? Karena saya menerima kasih karunia Tuhan. Karena saya menyadari bahwa saya menerima kasih karunia yang begitu besar, maka saya pun belajar untuk memberikan kasih karunia kepada orang lain. Saya tidak pernah mau mempersulit peserta didik saya. Saya tidak mau mempersulit dia dengan tugas-tugas yang berat. Tugas saya selalu ringan. Dan tugas saya pun pasti menyenangkan. Dan pada akhirnya juga dapat mudah dipahami di dalam sistem pembelajaran saya. Karena saya tahu betapa sulitnya hidup ini. Betapa sulitnya sebagai seorang peserta didik yang sambil bekerja, sambil studi, sambil pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, justru dalam hal ini kita harus benar-benar banyak ya kita menerima kasih karunia. Bapak Ibu Saudara juga pasti menerima kasih karunia. Karena kalau sampai ada pagi hari ini dan masih bernafas, itu sebenarnya karena kita menikmati kasih karunia Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, bisa saja kan semalam pada saat kita tidur, kita menghembuskan nafas terakhir dan kita mengalami kematian? Bisa saja kan pada saat semalam kita tidur, ternyata kita tidur sepanjang masa dan kita tidak bangun-bangun lagi? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu kan? Tetapi ketika pagi ini kita bisa bangun, bisa melek mata, kita bisa berpikir dengan jernih, menikmati oksigen dengan baik, dengan segar. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kita orang yang banyak duit, bukan. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Seharusnya kita mengucap syukur dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari ini yang terjadi, ayo, jangan dukakan hati Tuhan. Jangan buat Tuhan bersedih. Tetapi kita harus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Kita menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita sampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya sangat sedih melihat banyak orang-orang, atau apalagi para pendidik-pendidik yang sadis, yang kejam. Apalagi ketika misalnya saya menyaksikan saat ujian proposal, saat ujian akhir skripsi, tesis, disertasi, ada masih dosen-dosen yang sadis, yang kejam, yang bikin mahasiswa sampai nangis, sampai bingung. Ada nggak? Banyak. Bahkan saya juga pernah melihat ada orang yang sudah diluluskan tetapi bisa dibatalkan sepihak. Mengerikan kan? Di mana kasih karunia? Yuk kita belajar hidup di dalam kasih karunia. Kita belajar memberikan kasih karunia kepada orang lain.
Kenapa kita harus memberikan kasih karunia kepada orang lain? Karena kita menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Karena cinta Tuhan kepada kita setiap manusia. Bahkan Dia memberikan dan menganugerahkan kasih karunia yang luar biasa. Nah, kita harus meresponi kasih karunia tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa meresponi dengan cara yang benar, kita sedang melukai hati dan perasaan Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur dengan benar, maka sebenarnya kita sedang menyayat-nyayat hati dan perasaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Justru pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, yuk kita mensyukuri kasih karunia yang kita terima, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita mengasihi sesama kita. Apalagi kalau kita punya peserta didik, kasihilah mereka. Jangan justru ditindas, ditekan, dianiaya. Kalau kita mendapatkan kasih karunia di dalam kita bekerja, di kantor, berkarir, maka kita harus menunjukkan bagaimana cara kita mensyukuri kasih karunia Tuhan itu. Dengan apa? Dengan kita bekerja sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin kita menyelesaikan setiap tugas yang kita emban, yang kita terima, yang wajib untuk kita selesaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari kasih karunia Tuhan, percaya deh kita pasti berubah. Orang-orang yang tidak berubah karena dia tidak menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita tidak menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, berarti kita sedang mendukakan hati dan perasaan Tuhan. Kalau kita sudah mendukakan hati dan perasaan Tuhan, bagaimana mungkin kita mati bisa masuk di tempat yang Tuhan janjikan, di surga yang kekal, di langit yang baru, bumi yang baru? Tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar bagaimana dalam hal ini mensyukuri dengan benar, yaitu mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami perubahan-perubahan ini. Kalau tidak, berarti kita tidak menyadari bahwa kita sedang melukai hati dan perasaan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sering disakiti oleh si A, lalu besok-besok si A datang ke tempat Bapak Ibu Saudara, kira-kira dibukain pintu nggak? Kira-kira mau ketemuin nggak? Saya rasa tidak. Sungkan, malas, enggan, tidak mau. Kenapa? Karena orang itu sering sekali menyakiti kita. Tetapi kalau orang tersebut baik kepada kita, dia mensupport kita, dia tidak menjelek-jelekan kita, dia baik terus sama kita. Kira-kira suatu saat ketika dia datang ke rumah kita, kita pasti welcome, ayo silakan masuk. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita juga seharusnya kita bisa menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia mencurahkan darahnya, dia rela berkorban untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan yang semula. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, yuk kita sadar, yuk kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dengan apa? Berubah. Bagaimana caranya? Renungkan seandainya kita tidak menerima kasih karunia Tuhan itu. Apa yang terjadi? Kalau kita dalam kondisi sakit, kita tidak menerima kasih karunia Tuhan, lalu kita mati, kira-kira kita kemana? Nah, kita harus belajar untuk berkontemplasi dalam hal ini, supaya kita tidak salah di dalam bertindak, supaya kita tidak salah dalam menggunakan mata, telinga, mulut kita. Biarlah semua kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkati orang-orang supaya mereka sadar, yuk hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan cara yang benar. Berkati mereka dengan apa? Bukan hanya dengan uang, tidak sebatas itu. Tapi kita berkati dengan share video ini kepada mereka. Share video ini ke setiap story daripada media sosial Bapak Ibu Saudara. Baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, atau yang lain-lainnya. Tweet, share, tidak apa-apa. Saya izinkan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini,
Ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video atau saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya secara langsung. Bapak Ibu Saudara juga bisa meninggalkan pesan, komentar, pernyataan, dukungan doa di dalam kolom komentar. Dan saya pasti akan meresponnya. Follow juga Instagram saya di Buyung Kosa Putra supaya Bapak Ibu Saudara kalau misalnya ada hal-hal yang penting yang mau diikuti bisa mendm saya di sana. Ada satu channel lagi, channel YouTube saya sedang dalam proses terus dikembangkan, maka ayo dukung juga channel ini yang bernama di channel YouTube Buyung Kosa Putra. Mari Bapak Ibu Saudara dukung channel ini juga, subscribe juga, aktifkan loncengnya juga, karena saya pasti akan memberikan edukasi, tutorial atau daily vlog di sana yang saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kita berkati orang lain, kita jaga hidup kita sepanjang hari ini supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati, salam transformasi.